Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setengah channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua resmi Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang termajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Aduh. Kak Itsam akan memulai hari ini cerita dengan yang pertama ya cuy ya. Jadi ceritanya itu kemarin ya, pas kalian pulang libur, itu ada yang telepon Kak Itsam di jam 6 sore. Ceritanya Kak Itsam, ada anak baru 3 orang, kasihan Kak Itsam, habis divaksin di MTR. Kadang ya cuy, anak baru nih ya, coba sarankan ya buat teman-teman kayak Tisam yang mungkin ketemu sama anak baru dan masih potongan ya. Ini juga pentingnya edukasi dari agensinya ya. Harus diberitahukan hal-hal sepele seperti ini. Jangan sampai merugi untuk teman-teman kita yang masih baru gitu ya. Jadi kewajiban kita bersama nih cuy untuk apa namanya memberikan informasi sekecil apapun yang mungkin sepele buat kita, tapi ini bisa fatal untuk pekerja migran yang baru. Ini tugas kita sama-sama ya cuy ya, untuk sama-sama memberikan informasi. Jadi ceritanya jam 6 kemarin ya, itu ada yang telepon kayak Tisam. Lagian juga Mbaknya ngapain juga telepon kayak Tisam? Ya maksudnya Mbak itu bercerita sama kayak Tisam bukan untuk membuka aib. Tapi bagaimana cara kayak Tisam ini bisa memberitahukan informasi kepada teman-teman, tuh teman kita tuh sebenarnya perlu informasi seperti itu. Kadang kan kalau kita sudah apa namanya lama di Hong Kong lah kayak gitu aja bisa divaksin. Nah ini mungkin buat kita nggak masalah gitu, tapi untuk teman-teman baru, ya ini bisa menjadikan masalah. Ini nggak main-main ya cuy, satu orang itu didenda 2 juta loh, 1.000 Hong Kong dollar. Ya jadi buat kalian yang nggak tahu-tahu juga bisa menyimak informasi ini. Jadi buat kalian kalau misalkan video ini menurut Kaisam menurut kalian itu tidak ada faedahnya, boleh skip ya. Kaisam nggak maksa untuk kalian untuk menonton, tapi Kaisam yang menganggap video kayak Tisam ini bermanfaat, silakan ambil ilmunya dan sama-sama untuk kebaikan ya teman-teman kita. Jadi si ceritanya cuy, kemarin itu jam 6 ada 3 orang, ini baru 1 bulanan kerjanya. Yang satu baru 3 minggu, yang satu sudah 1 bulan, yang satu 1 bulan gitu cuy. Nah ceritanya mereka ini semuanya baru dari PT cuy. Jadi dia baru pertama kali menginjakan kaki di Hong Kong. Nah kemarin itu libur di Mongkok. Nah, saat libur di Mongkok, mungkin dia mau, perjalanan mau pulang ya, cuy, ya. Biasalah, cuy, ya. Kalau kita pertama kali datang ke sini tuh ngelihat kereta cepat tuh kayak gimana sih caranya. Dulu kayak Tisam itu kan kerjanya di North Point ya. Terus kayak Tisam dulu tinggalnya di Taiwan. Apakah itu boleh kayak Tisam tidur di rumah nenek? Sebenarnya sih pada aturannya itu tidak boleh ya. Karena domestic helper ini wajib stay dengan majikan yang sesuai dengan alamat kontrak kerja. Tapi karena pada waktu itu kondisi rumah majikan Kaisam itu kecil, jadi yo Kaisam pada waktu itu pengen cepat kerja, akhirnya Kaisam iyakan. Tapi so far sih semuanya aman aja, karena Kaisam itu pulang juga di waktu yang nggak terlalu malam banget gitu, jam 9 ya, after dinner itu Kaisam pulang ke Taiwan, ya dulu tuh kerjanya kayak gitu Kaisam tuh cuy. Nah, majikan itu nanya sama Kaisang, "Kamu bisa nggak pakai Tedit?" Tapi pada waktu itu majikan tuh memberikan patadong, tapi majikan yang nggak tahu ya, di luar sana tuh apakah patadong itu langsung diberikan sama majikan ya, tapi kita tidak boleh mengharapkan ya, tidak boleh mengharapkan apapun dari majikan gitu. Kebetulan sih mungkin karena dia yang tiga-tiganya ini beli tiket sendiri, otomatis berarti dia ini tidak difasilitasi patadong. Pada waktu itu juga Kak Isam dikasih patadong, cuma pada waktu itu patadong kerja. Jadi majikan tuh ngomong, "Ini patadong kerja ya, jangan kamu untuk libur." Jadi udah di-warning gitu cuy, kayak gitu. Jadi jangan sekali-kalinya ya kalian kalau misalkan majikan menyuruh ini patadong kerja, jangan sekali-kalinya kalian beli apa gitu, beli apa. Takutnya dikasuskan saat majikan sudah tidak suka dengan kita. Itu dari patadong itu bisa dicek ya, apa namanya, pengeluaran uangnya gitu cuy. Jangan sampai hanya karena beli ciki satu gitu, itu menjadi masalah ya. Oke. Kemarin itu tiga-tiganya itu tidak memiliki patadong ya, tidak memiliki Oktopus. Sekarang itu kan juga bisa bayarnya pakai Alipay ya kalau masuk, menggunakan transportasi umum. Tapi kalian juga harus tahu juga pakai Alipay juga jangan sampai itunya keterangannya untuk anak kecil gitu. Nah itu juga bisa kena vaksin. Jadi si tiga-tiganya si pekerja migran ini yang masih baru cuy, dia membeli tiket di
alat mesin tiket ya. Nah, membeli tiket dia ini ternyata belinya warna biru. Nah, itu diketahui saat dia sudah masuk nih ke MTR Mongkok ya. Dia ini dihalang oleh petugas, tiga-tiganya dimasukin ke ruangan cuy. Akhirnya karena bahasa juga dia nggak ngerti dan apa, akhirnya dia telepon lah tuh temennya, untung temennya masih ada di Mongkok cuy. Nah temennya ini yang bercerita sama kayak Tisam. Kak Isam kasihan loh, lah terus gimana sekarang? Terus sudah dibayar ya harus dibayar, MTR tuh nggak mau tahu kita anak baru atau apa gitu, jadi tidak ada dispensasi gitu cuy. Akhirnya sih iya kayak Tisam yang 2 udah bayar, yang satunya ini dia cuma sisa 900 setelah potongan agensi. Jadi akhirnya MTR ini memberikan waktu 2 minggu untuk pembayarannya. Kasihan ya Kak Isam, iya jelas dong. Ya kan? Kenapa dia nggak beli oktopus, nggak beli patadong? Lagi-lagi, mungkin minimnya informasi. Nah, buat agen-agen yang mungkin mendengar video kayak Risam, ini juga bisa menjadikan edukasi untuk teman-teman yang baru di sini, ajarkan atau ajarkan untuk membeli oktopus deh. Karena aman aja kalau oktopus gitu, nggak akan mungkin untuk child juga ya kan, nggak mungkin untuk anak baru juga. Kalau misalkan membeli oktopus ya, mungkin kan kita berpikir kalau kita beli oktopus ya di customer service-nya itu kan 200 ya, isinya 150. Mungkin kalau membeli di MTR itu mahal ya, 250. Nah, kayak Sam sarankan kamu beli oktopusnya itu di 7-Eleven, itu bisa ada. Itu oktopus turis ya, sama aja kegunaannya. Jadi kalau nggak salah oktopus yang dibeli di 7-Eleven itu cuma harganya $35 gitu coy. Nah, kita ngisinya bisa 50. Jadi kan dapat oktopus sama isinya 50 tuh cuma $85 gitu coy. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman Kaisam yang baru di sini ya, lebih baik Kaisam sarankan untuk beli oktopus atau patadong. Karena walaupun kita nggak punya duit gitu kan, ada duit oktopus, mending aja beli roti bisa gitu kan. Kemana-mana juga bisa, nggak khawatir harus divaksin. Kalaupun kalian harus beli tiket, pastikan untuk dewasa itu tiketnya warna pink. Iya bener. Kalau misalkan untuk anak kecil, itu warnanya biru ya. Untuk orang tua juga sama ya. Jadi buat kalian awas hati-hati tuh. Kalau misalkan untuk orang tua dan anak kecil itu adalah subsidi ya cuy ya. Dan kalau misalkan digunakan oleh kita, maka kita akan kena vaksin. Vaksinnya 1000 Hong Kong dolar. MTR tidak mau tahu ya alasan apapun. Yang terpenting kalian melakukan pelanggaran dan itu suratnya sudah tegas ya. Jadi mau nggak mau ketiga pekerja migran yang masih baru itu divaksin semuanya 1000, 1000, 1000. Ya atas kejadian ini kayak Sam sangat apa namanya sedih ya. Maksudnya uangnya habis gitu kan. Ya mudah-mudahan aja sih dia bisa cerita sama majikannya dan mungkin majikannya bisa welas asih untuk memberikan jajan ya. Atau agennya yang mungkin diceritakan ya kasih jajannya, jajannya. Coba kalau misalkan dia ngubungin Kaisam juga kayak Kaisam kasih oktopus deh. Siapa yang kemarin divaksin? Coba hubungi Kaisam. Nanti Kaisam kasih oktopus. Nanti Kaisam beliin di 7-Eleven itu. Ya nggak apa-apa. Aduh, ada-ada aja cerita ya cuy ya. Nah ini ya tugas kita bersama untuk memberitahukan ke teman-teman kita. Kalau ada anak baru, kamu masih baru ya? Jangan ditanya, pinjam datanya dong. Ya jangan, tanya kamu punya patadong nggak? Beli patadong ya, jangan lupa, jangan sampai kena pelanggaran. Terus juga hati-hati kalau di MTR ya. Ada yang namanya first class. Nah itu biasanya daerah yang mau ke Songso itu. Nah first class, kalau misalkan kita ngetut pakai Alipay ya, mau naik first class, itu harus diubah dulu. Switch-nya itu harus diubah ke first class ya, baru kita bisa masuk first class. Tapi kalau misalkan kita pakai Octopus nih, terus kita mau masuk first class, di situ ada tutan patadong, kamu ngetut dulu, kamu baru bisa masuk first class. Kalau misalkan kamu tiba-tiba masuk ke first class gitu kan, nggak ngetut dulu itu patadong, kamu juga akan didenda ya cuy ya. Sekarang dendanya 1000 Hong Kong dolar sama aja. Ya, jadi ini banyaknya ketidaktahuan. Jadi kalau misalkan first class itu ada tulisannya di depannya itu, tempat berdirinya itu warna kuning, tulisannya first class. Bedanya apa Kak Isam? Ya bedanya tempat duduknya lebih nyaman. Terus juga kan nggak mungkin banyak juga yang masuk first class, jadi pastinya kalian bisa dapat tempat duduk. Yang nggak kayak kita gitu kan, yang murah, terus kita berdiri gitu kan, yang namanya juga subsidi gitu. Nah terus juga yang di daerah Yuen Long ya, jadi buat kalian ya jangan nakal ya. Jangan nakal, jangan mentang-mentang 1 jam gitu kan. Jadi kalian nggak bayar ngetut. Nah ini banyak ya, apa kejadian tiba-tiba didatengin petugas di dalam MTR, ternyata kalian keciduk kalau nggak bayar atau nggak ngetut di daerah Yuen Long situ ya. Makanya kenapa banyak razia di situ, ya karena mereka itu pada yayai, cuma 1 jam aja kalian nggak bayar gitu. Berapa sih ongkosnya tuh?
jangan kikir-kikir banget, toh kamu juga dalam keadaan posisi kerja ya, kasih tahu majikan, semuanya itu harus bayar. Ya, jangan sampai kita merugi. Sebisa mungkin kita jangan melakukan pelanggaran ya cuy ya. Oke, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.